Assalamualaikum. Kembali lagi di channel saya. Sebelumnya, yang belum subscribe, tolong subscribe dan aktifkan tanda loncengnya supaya kamu tidak ketinggalan cerita-cerita menarik dari saya. Tangan hitam besar itu berhasil mengangkat tubuh Santi. Namun tangan Joko dengan sigap menyambar kaki Santi yang hampir terangkat ke udara. Joko kembali melantunkan ayat suci. Sebuah cahaya keluar dari tangannya dan merambat ke tubuh Santi sehingga tangan makhluk itu terbakar. Sontak makhluk itu melepaskan pegangannya. Namun hempasan kencang itu membuat Santi terpental jauh keluar dinding gaib. Satu orang wanita parubaya dan satu laki-laki muda terlihat kaget karena tiba-tiba ada wanita hamil yang terjatuh entah dari mana. Sebelum mata Santi menutup, dia sempat melihat hutan pinus itu tiba-tiba menghilang dari penglihatannya. Hanya ada hutan biasa dengan perbedaan suasana dari gelap ke terang. Dua orang laki-laki dan perempuan menjadi pemandangan terakhir yang dia lihat sebelum pingsan. "Bu, dari mana datangnya wanita ini?" ucap laki-laki muda itu sembari mengedarkan pandangannya ke segala arah. Sedangkan sang wanita yang merupakan ibu dari pria itu malah fokus pada kaki Santi yang berlumuran darah. Dia yakin jika darah itu berasal dari jalan lahir. Apalagi saat ini kandungan sudah sangat besar. Mungkin sudah saatnya melahirkan. "Bawa dia, Dim. Sepertinya terjadi sesuatu pada kandungannya," ucap Surti pada Dimas sang anak. "Tapi Bu, kita tidak tahu dia siapa." Dimas tak berani membawa Santi karena kedatangan Santi yang misterius. Dimas takut jika Santi adalah makhluk jadi-jadian. "Tapi ada dua nyawa yang lebih penting, Mas," kekeh Surti. "Kalau Bapak marah bagaimana, Bu?" Dimas kembali menolak dengan halus. "Itu biar jadi urusan Ibu," ketus Surti yang sibuk mengecek keadaan Santi. "Tapi bagaimana dengan Mira, Bu?" ucapnya lagi. Surti mengalihkan pandangannya pada Dimas dengan wajah yang menyiratkan kekesalan. "Kalau kamu tidak mau membawa dia, biar Ibu yang bawa," kesal Surti sembari mengangkat tubuh Santi. Iya, biar Dimas saja." Mau tak mau, Dimas yang membawa Santi. Sedangkan Surti berjalan di belakangnya dengan setengah karung singkong di atas kepalanya. Mereka memilih pulang, padahal sebenarnya panen singkong belum selesai. Keduanya tidak tahu jika ada seseorang di dalam hutan pinus yang sedang memperhatikan mereka. Dari dalam, Joko memang masih bisa melihat keluar dinding. Dia bisa melihat jelas jika ada orang yang menolong sang istri, walaupun entah bagaimana nasibnya setelah ini. Pandangannya kembali ke arah makhluk hitam besar di belakangnya yang semakin terlihat murka karena masangnya lepas. Suara geraman membuat Joko terjingkat. Tubuhnya tiba-tiba melayang saat tangan hitam besar itu berhasil mengangkat dirinya. Namun di luar dugaan, tangan makhluk itu tiba-tiba terbakar. Refleks dia melempar Joko seperti bongkahan bara api. Bruk. Dimas dan Surti kembali menoleh ke tempat di mana Santi ditemukan. Mata mereka membulat dengan jantung yang hampir saja melompat dari tempatnya. "Ada lagi, Bu," teriak Dimas. Untung saja Santi tak jatuh saking kagetnya. "Iya, Mas." Surti langsung melempar singkong yang dia bawa di atas kepalanya dengan sambaran arah. Kakinya melangkah ke arah Joko yang terkulai lemas di tanah. Darah segar keluar dari mulutnya. Bahkan ada juga yang sudah mengering di beberapa bagian tertentu. Joko menggelinjang sembari memegangi dadanya yang terasa sakit saat diajak bernafas. "Kamu kenapa, Le? Kamu dari mana?" tanya Surti sembari mengecek keadaan Joko. Namun Joko tak bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan itu. Surti tak memaksa untuk dijawab sekarang. Dia mengerti jika Joko sedang tidak baik-baik saja. Untungnya Joko masih sadarkan diri.
sehingga Surti hanya perlu memapanya untuk dibawa ke rumah. Ayo, lebih baik kalian ikut ke rumahku dulu. Surti membantu Joko berdiri. Pelan namun pasti, akhirnya mereka sampai juga di kediaman Surti, karena jarak rumahnya hanya beberapa ratus meter saja dari hutan. Mira, buka pintunya, teriak Surti dari kejauhan. Mira, wanita muda yang sedang memasak di dapur itu, langsung beranjak ke ruang tamu untuk membukakan pintu. Dimas terlihat syok melihat ibu dan saudara kembarnya membawa dua orang tak dikenal yang penuh luka. Ibu, siapa mereka? Cecar Mira dengan wajah bertanya-tanya. Sudah, jangan banyak tanya. Lebarkan pintunya. Mas gak kuat nih, perintah Dimas. Dia sampai mengeratkan giginya, menahan beban di pangkuannya. Mira membuka pintu selebar mungkin. Dia membantu Dimas menaikkan Santi ke dalam rumah. Kemudian membantu Surti dan Joko untuk masuk ke dalam. Karena rumah mereka adalah rumah panggung, jadi sedikit sulit untuk membawa Joko yang tubuhnya tinggi tegap. Keduanya ditidurkan di ruang tamu yang beralas papan kayu. Santi belum sadarkan diri, sedangkan Joko masih belum bisa diajak komunikasi. Dimas, panggil Mbok Jum, cepat, ucap Surti tanpa basa-basi. Dimas yang masih mengatur nafas setelah menggendong Santi hanya bisa pasrah dan menuruti perintah sang ibu. Selain itu, dia juga tak tega jika terjadi sesuatu pada Santi dan bayinya. Dimas berjalan cepat menuju rumah dukun beranak yang tak seberapa jauh dari rumahnya. Mira, selesaikan masakanmu. Mereka pasti belum makan. Wajahnya saja terlihat pucat seperti itu. Surti membuyarkan lamunan Mira yang terpaku di ambang pintu. Wanita muda itu berjingkat, kemudian membawa dirinya ke dapur. Kalau saja Surti tak mengingatkan, mungkin saja rebusan dagingnya akan gosong. Mira segera mengolah daging itu menjadi sayur sop, agar lebih mudah dimakan oleh dua orang tamu ibunya itu. Walaupun dia masih bertanya-tanya tentang siapa dua orang asing itu. Sedangkan Surti mulai mengecek luka apa saja yang ada pada Joko. Dia akan kembali ke hutan untuk mencari tumbuhan yang bisa dijadikan obat. Sengaja dia memastikan terlebih dahulu agar tak bolak-balik ke hutan. Surti menemui banyak luka cakaran yang sudah mengeluarkan nanah dan mungkin luka dalam, karena Joko sempat muntah darah. Hanya itu, kening Joko juga terasa panas. Sepertinya dia demam. Tak ingin membuang-buang waktu, dia bergegas kembali ke hutan sebelum hari mulai gelap. Lupa Surti menitipkan Joko dan Santi pada Mira. Tak berselang lama, Mbok Jum datang dengan tergopoh-gopoh. Dimas memberitahu Mbok Jum dengan nada panik. Hal itu membuat Mbok Jum pontang-panting meninggalkan pekerjaan rumahnya. Mana wanita itu? Dia langsung masuk ke dalam rumah tanpa permisi. Matanya langsung tertuju pada wanita hamil di ruang tamu. Mbok Jum duduk di samping Santi sembari meraba perutnya beberapa saat. Hingga apa yang dia cari dapat dia rasakan. Terlihat raut wajah cemas dari wanita baya itu. Namun segera dia tepis, berharap semuanya baik-baik saja. Dimas, bawakan aku air hangat dan kain, ucap Mbok Jum dari dalam rumah. Dimas yang sedang mengatur nafas kembali terganggu karena perintah Mbok Jum. Iya Mbok. Lagi-lagi dia tak bisa membantah. Apalagi saat ini Mbok Jum yang menyuruh. Dimas berjalan ke dapur untuk mengambil apa yang diminta Mbok Jum. Wangi masakan yang dimasak Mira membuat Dimas sejenak melupakan perintah Mbok Jum. Hidungnya seakan tertarik untuk mengikuti kemana arah asal makanan itu. Mira mengetuk kepala Dimas dengan centong nasi. Aduh, Dimas mengusap sayang kepalanya. Yang hangat dan kain, tegas Mira, seakan mengingatkan kembali Dimas pada tugasnya. Wanita ini, kesal Dimas. Dia segera mengambil air hangat dan kain bersih, lalu dibawanya ke ruang tamu. Mbok Jum langsung menyingkap baju bagian bawah milik Santi untuk membersihkan darah yang mulai mengering.
Hal tak terduga itu membuat Dimas kelabakan dan memutar tubuhnya ke sembarang arah. Bersamaan dengan itu, Surti datang dengan segenggam tumbuhan liar di tangannya, serta setengah karung singkong yang tadi lupa dia bawa. "Ini, kamu cuci sampai bersih. Ibu mau siapkan peralatannya dulu." Surti memindahkan tumbukan itu ke tangan Dimas tanpa persetujuannya. Dimas mencebikkan bibirnya. Tangannya seolah tak dibiarkan menganggur barang sebentar saja. Dimas berjalan gontai menuju ke pekarangan rumah, di mana Surti selalu menaruh gentong air di luar untuk menanda air hujan. Setelah semua tumbuhan dicuci bersih, dia segera kembali ke dalam karena panggilan Surti terus menggema di telinganya. Tumbuhan itu diracik dengan cara ditumbuk. Surti melakukan hal itu di ruang tamu sembari mengobrol dengan Mbok Jum. Sedangkan Dimas memilih untuk pergi ke dapur sebelum dua wanita itu menyuruhnya untuk melakukan hal lain. "Siapa mereka, Surti?" tanya Mbok Jum sembari membersihkan noda di kaki Santi. Air yang semula jernih kini telah berubah menjadi merah. Bau amis mulai menguar di ruang tamu, namun sepertinya tak membuat dua wanita berbeda usia itu terganggu. "Saya tidak tahu, Mbok. Saya dan Dimas menemukan mereka di hutan. Mereka tiba-tiba datang sendiri, seperti jatuh dari langit," jawab Surti. Membingungkan memang, tapi itulah yang terjadi. Mbok Jum mengerutkan dahinya, mencerna setiap kalimat Surti yang terdengar aneh. "Suamimu sudah tahu?" tanyanya lagi. "Belum. Mas Pandi belum pulang sejak kemarin, Mbok," jawab Surti. Dia sebenarnya sedang mencari alasan yang harus dia berikan pada suaminya itu. "Apa dia tidak akan marah? Kau membawa dua orang asing sekaligus tanpa sepengetahuan dia?" Sebagai tetangga yang hanya terpaut beberapa rumah saja, dia sedikit banyak tentang peringai Pandi yang selalu bersikap dingin dan cuek pada siapapun. "Niat saya hanya menolong orang yang kesulitan, Mbok. Semoga saja Mas Pandi mengerti," jawab Surti sembari menumbuk ramuannya. Wanita ini sepertinya bukan orang desa, tapi tidak mungkin jika orang kotanya Saringga ke kampung ini, ucap Mbok Jum sembari menelisik wajah dan pakaian Santi. Walaupun terlihat kotor oleh lumpur, tapi terlihat asing di mata Mbok Jum yang kesehariannya hanya memakai kebaya dan kain jari. Setelah beres dengan Santi, Mbok Jum beranjak dari duduknya. "Sur, sudah hampir gelap. Aku mau pulang dulu. Wanita itu sudah kubersihkan dan kucek keadaannya. Dia hanya pingsan," ucap Mbok Jum. "Lalu bagaimana keadaan kandungannya, Mbok?" Surti menatap perut Santi. "Seharusnya dia belum saatnya melahirkan. Namun kurasa bayi dalam kandungannya tidak baik-baik saja. Maka dari itu harus segera dilahirkan. Aku sudah memberinya jampi-jampi agar cepat ada pembukaan. Mungkin besok siang atau malam pembukaannya sudah lengkap. Jika itu terjadi, panggil saja aku," jawab Mbok Jum. "Baik, Mbok." Surti mengantar Mbok Jum hingga ke depan pintu. "Kalau ada apa-apa, panggil saja aku," ucapnya lagi sebelum meninggalkan pekarangan rumah. Sejak tadi, Joko mendengarkan perkataan mereka. Namun dia tak bisa berbuat apa-apa. Bergerak sedikit saja dadanya pasti terasa sakit. Namun dia lega karena ternyata Surti bukan orang jahat. Walaupun dia tak tahu di mana keberadaannya saat ini. Yang terpenting, Santi dan bayinya ada yang menolong. Setelah semua ramuan diolah, dia mulai membersihkan luka di kaki dan tangan Joko. Ada rasa jijik dalam hatinya, walaupun mereka tak saling mengenal. Berbeda dengan Joko, yang merasa tidak enak pada Surti. Bagi sebagian orang, mungkin luka seperti itu akan membuat mereka mual, bahkan tak nafsu makan. "Tak apa, aku sudah terbiasa melakukan hal seperti ini." Surti seperti tahu apa yang Joko pikirkan saat ini. "Namaku Surti.
Panggil aja Bu Surti. Yang tadi itu Mbok Jum. Dia dukun beranak di kampung ini. Dan yang di dapur itu Dimas dan Mira, anak-anakku. Surti memperkenalkan dirinya, sembari mengoleskan ramuan berwarna hijau pekat ke setiap luka Joko. Joko berusaha menahan rasa perih akibat ramuan tersebut. Dia tak ingin banyak bergerak, karena hanya akan menyakitkan dirinya saja. Tidak lama lagi, setelah mengering, ramuan ini akan membuat lukamu terasa dingin. Sambungnya lagi. Terima kasih, ucap Joko terbata-bata. Sama-sama. Surti kini beranjak pada Santi. Dia menggantikan baju Santi dengan bajunya agar lebih nyaman. Selain kotor, baju Santi juga basah. Sedangkan Joko dibiarkan memakai bajunya, karena Surti tidak mungkin menggantikan baju laki-laki lain selain anak dan suaminya. Joko menoleh ke arah Santi yang belum sadarkan diri. Banyak doa yang dia panjatkan untuk wanita berusia 21 tahun itu. Surti masuk ke dapur. Dia tersenyum kecil melihat Dimas dan Mira yang sedang makan dengan lahap. Ayo makan, Bu, ajak Mira. Nanti saja, Ibu mau bersih-bersih dulu. Kalau sudah selesai makan, tolong sendokkan untuk laki-laki di ruang tamu, ucap Surti. Iya, Bu. Mira membawa satu nampan berisi sepiring nasi, segelas air hangat, dan semangkuk sop yang masih mengepul. Joko yang sudah berhari-hari tidak menemukan makanan bersorak dalam hati. Apa perlu saya bantu? Tanya Mira yang melihat Joko kesulitan menggerakkan tangannya. Joko sontak menggeleng lemah. Dia tak ingin menyusahkan keluarga Surti yang sudah repot-repot menolongnya. Ya sudah, silakan dimakan, ucap Mira sebelum dia beranjak menjauh. Semuanya terasa menyakitkan bagi Joko. Untuk menyuap nasi saja dia kepayahan. Joko merenyitkan dahinya karena daging yang dia makan terasa sangat alot dan sulit terurai di mulutnya. Rasa-rasanya dia tak pernah memakan daging seperti ini. Kambing bukan, sapi bukan, ayam juga bukan. Namun karena lapar, perlahan makanan itu habis tak bersisa. Saat menoleh ke arah luar, ternyata hari sudah gelap. Dimas, Mira, dan Surti lebih suka berada di dapur daripada menemui Joko dan Santi di ruang tamu. Entah apa yang sedang dilakukan oleh 3 orang itu. Terdengar suara langkah kaki di luar rumah yang dibarengi oleh suara anjing. Surti dan kedua anaknya langsung datang dari dapur dengan wajah panik. Ketiganya saling memandang satu sama lain. Bagaimana ini, Bu? Bapak datang, bisik Mira. Tenang, biar ibu yang jelaskan, ucap Surti. Dia menarik napas panjang yang sebelum membuka genggam pintu. Rasa panik juga terlihat dari wajah Joko. Dia sudah mendengar percakapan Mbok Jum dan Surti tadi sore. Joko takut jika Pandi akan mengusirnya dan Santi. Baru saja pintu dibuka, bau amis darah langsung mengguar di rongga hidung Joko. Akhirnya Bapak pulang juga, Surti berucap selembut mungkin. Dia mengambil bungkusan hitam yang selalu dibawa sang suami setelah pulang bekerja. Ini, bawa ke dapur. Surti memberikan bungkusan hitam itu pada Mira. Tanpa banyak bertanya, wanita berkebaya hitam itu langsung membawanya ke dapur. Tak lama, terdengar gemericik air di luar. Rupanya Panji mencuci tangan dan kakinya terlebih dahulu sebelum masuk ke rumah. Sedangkan Dimas sibuk mengikat tali si Batman di kolong rumah. Dia anjing Pandi yang selalu menemaninya bekerja. Dia panggil Batman karena bulunya berwarna hitam dan putih membentuk topeng di area wajahnya. Masuk, Pak, ajak Surti. Sejak tadi Joko tak mendengar suara Pandi. Entah mengapa dia sangat dingin dan cuek. Dia bahkan tak menjawab setiap perkataan sang istri. Jantung Surti berdetak kencang saat detik-detik Pandi masuk ke dalam rumah. Sedangkan Dimas dan Mira memilih untuk mengasingkan diri ke dapur. Bukan tak kasihan pada Surti yang sedang cemas menghadapi Pandi.
Namun jika mereka ikut campur, semuanya akan lebih rumit. Langkah Pandi terhenti di ambang pintu saat melihat dua orang asing yang sedang berbaring lemah di ruang tamu. "Siapa mereka?" ucapnya dingin dan tak tersentuh. Pandi melanjutkan langkahnya sampai di depan Joko. Matanya menatap tajam pada Joko dengan mimik muka sangat. Hal itu semakin membuat Joko tidak enak hati. Begitu juga dengan Surti. Surti menelan salivanya yang terasa pahit sebelum menjawab pertanyaan sang suami. "Mereka saya temukan di hutan, Mas. Mereka sakit, makanya saya bawa ke rumah untuk diobati," jawab Surti dengan suara menahan getar. "Maaf," ucap Joko dengan lirih. Laki-laki bertubuh tinggi besar itu tak menjawab. Dia mengalihkan pandangannya pada Santi. Dia menatap perut buncit Santi, kemudian mengembuskan nafas kasar. "Aku tidak peduli. Besok pagi keluar dari rumahku," tegasnya, sembari berjalan menuju kamar Surti. Joko hanya mengangguk lemah. Setidaknya malam ini dia ada tempat berteduh yang aman. Surti yang tidak enak hati langsung meminta maaf pada Joko, lalu menyusul Pandi ke kamar. "Mas, apa Mas tidak kasihan pada mereka?" ucap Surti dengan takut. Pandi yang sedang berganti baju langsung menatap Surti dengan tajam. "Maksud saya, bagaimana kalau mereka tinggal di rumah kita dulu? Setidaknya sampai keduanya sembuh," sambung Surti. Pandi berdecak sebal, kemudian beranjak keluar kamar. "Terserah." Kalimat itu terdengar setelah Pandi melangkah jauh. Senyum Surti merekah karena Pandi mengizinkan mereka untuk tinggal. "Dok, dok, dok." Terdengar suara seperti orang yang sedang mencincang sesuatu di dapur. Aroma amis yang sempat Joko cium saat Pandi datang kembali mengguyar. Namun Joko tak selancang itu untuk mencari tahu apa yang sedang pemilik rumah lakukan di dapur. Malam mulai larut. Semua penghuni rumah sudah terlelap di kamar masing-masing. Tapi Joko belum bisa menutup mata karena Santi belum juga siuman. Berulang kali Joko menoleh, namun wanita itu masih damai dalam mimpinya. Menjelang dini hari, akhirnya Santi sadar. Matanya bergerak ke kanan dan kiri menatap langit-langit rumah yang sangat asing bagi Santi. Namun setidaknya dia sudah bukan berada di hutan lagi. Ingatannya kembali pada waktu di mana dia ditolong oleh dua orang asing di hutan. Matanya terbelalak saat mengingat Joko yang seingatnya masih tertinggal di dalam hutan pinus. "Mas Joko," pekiknya. Dia langsung duduk dari tidurnya. Joko yang baru terlelap langsung membuka mata saat mendengar suara Santi. "Santi, akhirnya kamu sadar juga," ucap Joko dengan suara parang. Santi menoleh ke segala sumber suara. Rasa cemas dan takutnya seperti luruh begitu saja saat melihat Joko ada di sampingnya. "Mas." Santi mendekat, kemudian memeluk Joko begitu erat, menumpahkan segala ketakutannya. Joko menekan jari telunjuknya di depan bibir, sembari menoleh ke arah pintu kamar Surti. Santi ikut menoleh, mengikuti pandangan Joko. "Kita di mana, Mas? Ini rumah siapa?" tanya Santi dengan berbisik. "Ini rumah Bu Surti, orang yang menolong kita. Tapi suaminya seperti tidak suka dengan kita. Aku takut mereka terganggu dengan suara kita," jawab Joko tak kalah berbisik. "Apa mereka orang baik?" tanya Santi lagi. Joko hanya mengangkat kedua bahunya sebagai jawaban. Walaupun dia sudah beberapa kali berinteraksi dengan keluarga Surti, namun sosok Pandi membuat dia sedikit waspada. Jawaban Joko yang tidak memuaskan membuat Santi menjadi sedikit ketakutan. Joko membuka penutup kain yang ada di samping Santi. Semangkuk nasi dan lauk serta satu gelas air tersedia di balik kain itu. Sebelum masuk ke dalam kamar, Surti memberikan makanan itu untuk jaga-jaga apabila Santi bangun di malam hari. Namun makanan itu diberikan secara sembunyi-sembunyi dari Pandi. "Makan dulu," ucap Joko. Mata Santi berbinar melihat nasi dan lauk yang begitu menggoda.
Wangi rempah-rempah yang menjadi pelengkap juga menggugah selera makan Santi. Santi mulai menyuap nasi dan sayur yang tersedia. Terasa nikmat karena sudah 2 hari tak menemukan makanan. Ya, walaupun lidahnya terasa aneh, nasi dan sayur itu tetap habis tak bersisa. Setelah makanan habis, Joko menyuruh Santi untuk kembali beristirahat. Semua itu juga dia lakukan agar semua mereka tak mengganggu Pandi. Tapi seharian pingsan membuat Santi tak lagi merasakan kantuk. Dia malah merasa mual, padahal perutnya sudah terisi penuh. Santi menutup mulutnya untuk meredam suara. "Kamu kenapa, Santi?" Joko yang sudah berbaring kembali duduk. Dia mengusap punggung Santi, berharap hal itu bisa mengurangi rasa mualnya. Santi hanya menggeleng, sembari menutup mulutnya. Selain mual, dia juga merasa jika perutnya sangat mulas. Joko semakin panik karena tak ada wadah apapun jika Santi benar-benar muntah. Dia tak ingin mengotori rumah Surti karena takut diusir Pandi. Tak lama, Surti keluar dari kamar dengan cara mengendap-endap. "Ada apa?" tanya Surti dengan suara khas bangun tidur. "Loh, istri saya mual-mual," jawab Joko. Surti lantas membawa Santi ke belakang rumah. Dia menyuruh Santi untuk memuntahkan isi perutnya di sana. Santi berjongkok dengan perasaan was-was. Pasalnya di belakang rumah Surti hanya ada hutan belantara yang membentang sejauh mata memandang. Setelah selesai dengan hajatnya, Santi kembali menghampiri Surti yang masih berdiri di ambang pintu dapur. Sayang Santi tak melihat apa yang baru saja dia muntahkan. "Sudah?" tanya Surti. "Sudah," jawab Santi sembari mengangguk lemah. Nasi yang sempat mengisi perutnya kembali hilang tak tersisa. Surti kembali mengantar Santi ke ruang tamu. Setelahnya dia memilih untuk memasak sarapan karena hari mulai pagi. Santi mencium aroma amis saat melewati dapur. Dia juga melihat tetesan darah di beberapa bagian. Sepertinya darah itu berasal dari sesuatu ditutup oleh bakul besar di ujung dapur. Karena di sana terlihat lebih banyak darah yang keluar. Hal itu membuat perutnya kembali meronta-ronta, namun tak ada lagi yang bisa dikeluarkan. Rasa mualnya memang sudah hilang, namun rasa mulas di perut Santi malah semakin sering. "Mas, kenapa perutku mulas sekali ya?" ucap Santi sembari meringis memegangi perutnya. Joko teringat pada perkataan Bokjung yang mengatakan jika dia sudah memberi jampi-jampi agar Santi bisa segera melahirkan. "Mungkin kamu mau melahirkan?" "Mana mungkin, Mas, waktunya belum cukup." Santi berpikir jika rasa sakit itu karena dia berlari cukup kencang di hutan pinus atau mungkin kontraksi palsu. Namun setelah Joko menjelaskan semuanya, barulah Santi percaya. Dia sedikit cemas karena belum memiliki persiapan apapun. Namun di satu sisi, dia juga merasa senang karena akan bertemu dengan anaknya. Pagi benar-benar datang. Rasa dingin menyelimuti area perkampungan ini. Kicau burung terdengar merdu di telinga orang lain. Namun tidak bagi Santi yang sedang meronta menahan sakit. Surti sebenarnya mendengar jelas rintihan Santi. Namun dia belum berani membantu karena masih ada Pandi di rumah ini. Yang Joko takutkan terjadi juga. Pandi keluar dari kamar dengan wajah kusut. Dia pasti terganggu dengan suara Santi. "Sudah ku bilang berkali-kali padamu, Surti. Aku paling tidak suka jika ada orang lain di rumah ini." Perkataan Pandi membuat Surti terkesiap. "Maaf, Mas." Hanya itu yang bisa Surti ucapkan. Pandi juga mengatakannya dengan nada tinggi, membuat Joko semakin tidak enak. Setelah sarapan, Pandi berangkat bekerja ditemani Batman. Dia berangkat lebih awal dari biasanya. Setelah Pandi menjauh, barulah Surti mendekat dan mengecek keadaan Santi. "Maafkan suami saya. Dia memang sangat cuek dan dingin. Tapi sebenarnya dia baik kok," ucap Surti dengan tulus. Jangankan Santi dan Joko yang orang asing, kerabat dan tetangganya saja sangat jarang berkunjung ke rumah mereka karena sikap Pandi.
Tak apa, Bu. Kami mengerti. Saat dicek, ternyata Santi sudah pembukaan 3. Maka dari itu dia menyuruh Dimas untuk memanggil Mbok Jum. Surti memberi makan Joko dan Santi. Apalagi Santi butuh tenaga ekstra untuk melewati persalinannya. Kali ini dia menyuguhkan nasi dengan lauk olahan hati. Joko dan Santi saling memandang kala Surti meninggalkan mereka di ruang tamu. Hati yang dimasak dengan sederhana itu terlihat sangat hitam. Berbeda jauh dengan hati sapi atau ayam yang sering Santi dan Joko makan. Kalau saja ada pilihan lain, rasanya enggan untuk memakan hidangan itu. Yang masih penasaran, lanjut ke part selanjutnya. Dan jangan lupa aktifkan tanda loncengnya dan subscribe. Assalamualaikum.